Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Cahaya adil dalam gelap Jakarta. Ekonomi adil, getuk tular adab, Dharma kun untuk Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja. Tema ini menjawab semua keluhan masyarakat, semua keluhan warga Jakarta yang merasa tertindas selama berpuluh-puluh tahun. Oleh sebab itu, pada kesempatan terakhir kita berkampanye, saya mengajak kepada seluruh warga Jakarta untuk kompak bersatu, untuk merebut kedaulatan yang telah dirampok oleh mereka. Kita satukan hati kita hari ini untuk menetapkan pilihan kita pada tanggal 27 agar kita tidak menyesal, karena sesal kemudian tidak berguna. Izinkan saya menjawab semua keluhan tadi lewat pidato yang akan saya bacakan agar semua bisa dipahami secara sistematis dan terstruktur, agar seluruh yang mendengarkan di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Jakarta, itu memahami bahwa sistem yang akan saya tawarkan adalah sistem ekonomi adil, getuk tular adab, yang akan menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja akibat daripada infiltrasi sistem asing melalui para pengkhianat bangsa yang ada sedang memegang kekuasaan yang tidak sadar mereka sendirilah yang menghancurkan ekonomi bangsa saat ini. Anak-anak bangsa dibiarkan menangis, mereka tidak mau tahu akan tangisan-tangisan itu. Ada yang tidak bisa tidur satu hari, bahkan shifting. Ada generasi demi generasi bukan tambah baik, malah tambah hancur. Bagaimana kita bisa mencapai menuju Indonesia emas tahun 2045, sementara makan satu piring saja sangat sulit hari ini. Yang ada belum 2045 saat ini yang kita hadapi adalah kecemasan amannya keselamatan jiwa keluarga kita. Mereka mendengung-dengungkan bonus demografi. Bonus demografi yang mereka maksud adalah apa? Jumlah banyaknya rakyat menjadi pembagi untuk keuntungan mereka. Rakyat dipakai untuk bergotong royong memberikan harta emas kepada mereka. Itu sebenarnya maknanya. Jadi janganlah kita semua termanipulasi. Tekadkan mulai hari ini, mari kita bersatu. Jangan kita termanipulasi oleh semua janji manis yang sedang dan akan terus mereka kumandangkan. Saya akan mengajak kita semua untuk memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tanggal 24 November ini adalah hari terakhir kita berkampanye. Hari ini kita juga tahu bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Saat ini PHK masif, banyak yang tidak punya kerja karena sementara pabrik yang tersisa masih berjuang akibat ekonomi hancur oleh pandemi yang lalu. Banyak perusahaan yang sudah tutup, pabrik lokal satu persatu tumbang, kalah oleh serbuan barang impor. Siapa yang membuat kebijakan itu? Bukan dari independen pastinya, pastinya dari partai. Hari ini kita pahami, banyak yang hilang pekerjaan, jadi tambah miskin di Jakarta, kota dengan ekonomi terbesar di negara ini, tetapi banyak yang kelaparan. Hari ini kita pahami, bila kita diam saja, bila kita tidak mulai bangkit bersama, gotong royong, bersatu sesuai adab yang diajarkan orang tua kita, maka banyak rakyat Jakarta yang bakal terusir dari rumahnya sendiri karena tidak mampu membayar biaya hidup di Jakarta, kota dengan ekonomi terbesar di
di negeri ini. Hadirin yang saya hormati, orang tua kita mengajarkan kepada kita, Tuhan hanya akan mengubah nasib sebuah bangsa. Itu bila bangsa itu hendak merubah nasib bangsanya sendiri. Jakarta telah mengajarkan saya indahnya adab harmoni. Dengan kebinekaan yang demikian indah, berbagai suku, agama, ras, dulu leluhur kita mengajarkan bagaimana semua berkumpul dan hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Jakarta adalah rumah kita. Saudara-saudariku, kini saatnya kita bersama akan membuat Jakarta aman kembali bagi rakyatnya. Itulah sebabnya kita harus kompak dan bersatu. Perjuangan para pahlawan bangsa telah mengajarkan keindahan adab berupa kompak. Bersatu ternyata mampu menghadirkan hadiah terindah bagi keturunannya. Kedaulatan dan kemerdekaan kita semua berbeda dari resesi 1963 dan 1998 yang dipicu oleh persoalan ekonomi. Resesi 19 tahun 2020-2021 disebabkan krisis kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Ketahuilah, Inggris, negara yang sangat kaya, saja saat ini ekonominya menuju negara bangkrut. Karena sejak pandemi COVID-19, ekonominya terus menurun. Rakyatnya jadi miskin, tercekik utang, banyak yang bangkrut. Pertanyaan saya, apakah ada calon gubernur lain yang bertugas saat pandemi COVID-19 dulu seperti yang saya berbicara untuk kepentingan Anda? Tidak. Apakah ada di antara mereka yang membela hak-hak Anda? Tidak. Ingat siapa saja gubernurnya. Ingat. Tidak perlu dipuja-puji sementara mereka menikmati penistaan kepada mereka mendapatkan banyak dari keuntungan program tersebut. Mereka menyuruh Anda tinggal di rumah, menutup bisnis Anda, menutup mulut Anda dengan masker yang hanyalah kertas yang harus dibeli dengan uang yang saudara-saudara kumpulkan. Itu hanyalah kertas. Jangan menghamba kepada berhala. Jangan mengatakan umat beragama tetapi mengandalkan kertas. Hidung kita tempat Allah memasukkan nafasnya. Pikirkan semua, ini sistem dari mana? Yang pasti bukan sistem dari surgawi. Elit global. Dajjal. Ini adalah sistem khilafah Dajjaliyah. Sistem Dajjal. Berdiri harus terpisah, seperti yang diperintahkan kepada kita selama ini. Bisa dibayangkan betapa sedih hati saya menyaksikan betapa satu persatu apa yang saya katakan dan ingatkan dulu semua menjadi kenyataan. Kehancuran ekonomi akibat pandemi bahkan sampai sekarang pun masih kita rasakan dampaknya. Begitu banyak perusahaan kita yang tutup, PHK begitu banyak terjadi, rakyat kita tambah banyak yang miskin, tambah banyak yang kelaparan. Karena banyak korupsi. Perusahaan dan industri produsen vaksin dan alat kesehatan asing terkait pandemi berhasil meraup keuntungan fantastis. Termasuk klinik-klinik yang melakukan tes PCR. Mereka meraup triliunan rupiah. Apakah mereka ada di pihak independen saat ini? Mereka yang bergabung bukan dengan kita karena ada kepentingan pribadi dan kelompoknya.
mereka tidak berpihak kepada Itu rakyat. kelompok iblis. Belum lagi efek pandemi yang lalu pulih. Sekarang bakal ada potensi pandemi baru. Jangan percaya. Tanda-tandanya sudah terlihat. Dananya sudah turun 24,9 juta US dollar khusus untuk Indonesia. Bayangkan kehancuran ekonomi dan akhirnya ancaman terhadap hilangnya kedaulatan bangsa bila hal itu kita biarkan terjadi. Pandemi yang lalu adalah bentuk ancaman nyata kepada bangsa kita yang dapat menghilangkan kedaulatan bangsa kita yang telah dipersembahkan oleh para pejuang kemerdekaan. Pahlawan, Hari Pahlawan maknanya adalah hari di mana kita mendapatkan hadiah kedaulatan bangsa. Karena suatu negara itu berdaulat apabila memiliki kedaulatan. Diperkirakan kita masih berpotensi akan menghadapi resesi super berat pada tahun 2025 sampai 2030. Itu ramalan mereka. Kita harus kompak bersatu, bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita dari pandemi berikutnya, tapi oleh ancaman lain, strategi asing yang berpotensi menyebabkan bangkrutnya semua produsen lokal secara masif sampai habis, di mana nanti kita akan melihat antrian panjang untuk mendapatkan makanan gratis. Waspada dengan semua agenda gratis dan BLT ataupun bansos. Itu adalah genderang pemberitahuan bahwa akan terjadi kelaparan panjang. Bila itu terjadi, bukan kali-kali, ini pasti terjadi kalau kita tidak kompak. Jangan main-main, jangan dianggap sepele apa yang saya sampaikan. Ini kesempatan saya yang terakhir berbicara di depan media untuk diketahui dan didengarkan oleh para pemimpin bangsa ini. Betul. Biar tahu. Bila itu terjadi bahaya, karena akan merempet bukan hanya PHK, rakyat tak punya kerja, lapar, terusir dari kota kelahiran, tapi runtuhnya pilar ekonomi penyokong kedaulatan kita akan menyebabkan hilangnya kedaulatan kita bukan karena perang militer, tetapi hanya karena isu ekonomi. Saya berbicara untuk rakyat Jakarta, sekaligus untuk rakyat Indonesia. Saya adalah suara rakyat. Dan seperti sekarang, ketika saya berkampanye untuk melindungi rakyat, para politisi besar dan media korporat bersatu untuk membungkam dan mendiskreditkan saya dan Pak Kru. Saya menghabiskan beberapa tahun sebagai jenderal di kepolisian maupun divisi kejahatan dunia maya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu kebenaran dunia ini? Saya tahu banyak hal, tetapi saya menepati sumpah saya untuk melayani Indonesia. Saya ditawari banyak posisi, tetapi saya memilih keadilan dan rakyat saya. Hidup saya adalah tentang keadilan dan rakyat. Saya tidak menentang kekuatan yang melawan saya, tetapi saya seperti Anda. Jika Anda, rakyat, memberi saya dukungan dan membuat suara Anda didengar, saya berjanji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya akan memberikan perubahan nyata, keadilan sejati, dan menjadi suara Jakarta bagi semua orang yang mengharapkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua. Untuk memulai proses ini, saya akan bangun sistem ekonomi adil agar tak ada rakyat Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan saat kotanya tambah makmur dan gemerlap. Sistem ekonomi adil sehingga penghasilan rakyat meningkat sampai tak ada rakyat Jakarta yang terjebak dengan pinjaman online.
Saya akan bebaskan beban pajak bagi pengemudi taksi online dan motor online. Saya akan berikan BPJS gratis. Saya akan hapus hutang pajak kendaraan tua kategori bukan mewah. Saya akan hapus hutang pajak PBB atas rumah dengan PBB di bawah 5 miliar. Saya akan bantu semua perusahaan besar, kecil maupun UMKM bangkit dari kesulitan setelah pandemi. Saya akan memotong pajak PB1 untuk rumah makan dan takeaway. Untuk rumah makan saya potong hanya menjadi 1%. Dan untuk takeaway 0. Saya juga akan tingkatkan UMR dengan baik-baik, tetapi setelah perusahaan Jakarta berhasil kita bangkitkan dulu. Karena perusahaan itu adalah pahlawan bagi lapangan pekerjaan kita. Jadi setelah perusahaan itu bangkit dan untung, baru kita meminta UMR untuk dinaikkan. Karena apabila rakyat kompak bela mereka dari serbuan produk asing melalui sistem ekonomi adil GTA, yang saya maksud tadi adalah produsen lokal, bukan asing. Kita harus kompak. Jakarta adalah rumah kita, maka semua warganya adalah keluarga. Mari kita sama-sama kompak untuk menghidupkan, untuk membangkitkan ekonomi Jakarta. Kita mulai dengan kekompakan dari rumah kita. Saya dukung pemberian SIM gratis bagi rakyat Jakarta yang membutuhkannya. Saya akan adakan antar jemput khusus ibu hamil agar persalinannya aman di rumah sakit. Saya akan adakan makan gratis di balai kota bagi semua rakyat Jakarta yang tidak mampu membeli makan. Kemudian di bidang perumahan, saya akan pastikan dua hal. Saya akan pastikan dua hal, menjawab pertanyaan dari adik tadi. Saya pastikan dua hal untuk menjawab pertanyaan dari adik tadi masalah perumahan. Yang pertama, tak ada rakyat Jakarta yang terusir dari kota Jakarta karena mahal. Yang kedua, tak ada rakyat Jakarta yang tak punya rumah. Punya rumah artinya ada tempat berteduh. Saya akan bangun kota Jakarta yang mandiri. Pertama, mandiri pangan, sehingga selalu ada pangan sehat juga dan harganya murah untuk rakyat Jakarta. Mandiri papan, saya pastikan semua rakyat Jakarta punya tempat tinggal. Amin. Mandiri sandang, mandiri air bersih hingga air minum agar mengalir ke setiap rumah rakyat Jakarta. Mandiri energi, kita bisa berdayakan rumput laut, limbah mangrove, dan lampu botol matahari. Lampu botol matahari bisa kita kelola dari sampah plastik. Kita bisa tidak perlu menggunakan listrik dari PLN apabila tidak mampu, cukup dengan lampu botol matahari. Saya akan bangun kota Jakarta yang aman dengan 10 aman. Yang pertama, aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan. Sehingga orang tua dan anak-anak kita aman di kota kita sendiri.
aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan yang terakhir adalah aman dari pandemi. Sehingga tidak bakal ada lagi ketakutan bagi rakyat. Tidak bakal ada lagi aturan yang menghilangkan hak tolak terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan agama, keyakinan seseorang, seperti contohnya potensi pidana 500 juta bagi warga yang menolak divaksin, atau potensi denda bagi perusahaan yang bisa bahkan sampai 50 miliar, bahkan hukuman mati. Bisa dibayangkan undang-undang macam apa ini? Ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan kehidupan kita. Undang-undang ini melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang ini tidak berketuhanan. Tetapi kenapa bisa disahkan? Disahkan di mana? Disahkannya di mana? Siapa yang mensahkan? Siapa wakil rakyat? Pahami itu. Jadi jangan alergi dengan politik. Karena kalau kita tidak mengerti politik, kita akan dipermainkan dan dimbangkan oleh politik itu sendiri. Bagi yang paham, sekali lagi, bagi yang paham, ini adalah gong kematian bagi keamanan pengusaha Jakarta. Karena memudahkan membuka potensi pemerasan masif bagi para pemilik perusahaan dari si penyelenggara aturan itu. Walaupun tidak melanggar, mudah sekali mencari kesalahan. Mari kita sama-sama kompak, kita bela para pengusaha-pengusaha juga agar mereka bisa memberikan lapangan pekerjaan, dengan catatan mereka jangan juga diperas. Itu sebabnya saya dengan sangat keras memperjuangkan hak tolak bagi rakyat, dan saya juga keras menolak terulangnya pandemi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal melalui perang. Cukup dengan memainkan isu kesehatan lewat media atau isu ekonomi seperti seruan barang impor murah yang membunuh banyak pabrik lokal kita. Itu sebabnya saya akan membela juga dokter Jakarta dan rakyat Jakarta dari industri kesehatan asing, sehingga tidak ada lagi dokter dan nakes asing yang akan menggantikan mereka melayani kesehatan rakyat Jakarta. Dokter asing hanya boleh mengajar, bukan praktek. Saya akan dukung stop impor dokter asing. Emang ini ada dokter Dokter apa? ini bukan pemain bola. Dokter berurusan dengan nyawa. Nyawa manusia kok dianggap permainan. Dokter Dajjal yang mau ngebunuh rakyatnya. Tapi semua itu tidak cukup. Sekali lagi, kita harus bersiap menghadapi tahun super berat buat ekonomi dunia pada 2025 sampai 2030. Kita harus pastikan keluarga Jakarta, keluarga rakyat Jakarta mendapat penghasilan tambahan yang bisa setara UMR bagi rakyat Jakarta, agar ekonomi keluarga kita tetap aman bahkan saat dunia resesi. Amin. Itu sebabnya ekonomi adil getuk tulang ada akan segera saya jalankan supaya rakyat tetap aman ekonominya walau dunia resesi. Itu sebabnya program saya adalah Jakarta Aman. Yang pertama, aman dengan 5 mandiri dan 10 aman. Pandemi, ancaman pidana denda 500 juta bagi pengusaha, bagi perorangan, dan 50 miliar bagi pengusaha. Program 100 hari, program dalam minggu pertama, semua harus kerja. Saya akan memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara saya, rakyat yang belum punya pekerjaan. Yang kedua, saya akan menjemput langsung saudara-saudara saya
yang dari Kampung Bayam yang sekarang ada di Teluk Tongkol untuk kembali ke tempat pemukimannya yang lama. Sesuai dengan janji saya yang saya sudah tangani, saya akan menjemput langsung bersama bus Pemprov untuk membawa semua warga kembali ke tempat yang mereka idam-idamkan. Tentang survei, bagaimana survei yang hanya ratusan sampai beberapa ribu orang saja dianggap mewakili semua warga. Itu adalah cara memanipulasi mindset warga. Itu adalah penggiringan opini. Ini adalah operasi intelijen yang mereka lakukan supaya kekuatan uang mengatur kemenangan mereka. Penduduk Jakarta ada sekitar 8,3 juta yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Tetapi cukup dengan 800.000 orang mereka mengklaim prosentase daripada pemilih yang pro kepada mereka atau bagian daripada kita. Ini ya. Jadi saya berharap jangan kita terpengaruh. Backing kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rakyat adalah pendorong utama untuk mewujudkan semua impian keluarga kita. Amin. Kun payakun. Gak ada yang mustahil kan. Doakan kami agar hati kami tetap lurus dan tidak pernah tamat. Amin. Walaupun kami tidak lagi tidak dapat memimpin Jakarta, tetapi hati kami akan selalu melindungi rakyat. Jangan sampai dalam tangan kami akan jadi pemimpin yang bodoh karena tamak, pengecut karena tidak berani menyatakan kebenaran, padahal dia tahu, dia takut kehilangan jabatan. Itu bukan pemimpin sejati. Disetir partai. Pengkhianat karena hatinya tamak. Dia tahu kebenaran, dia tahu ini menurut saya, tetapi dia tetap laksanakan karena dia tamak. Waspada, jangan salah memilih. Dia punya sampel neraka Doakan dia. dan jaga kami selalu. Kami berdua memohon kepada warga sekalian. Saya sadar memang UMR tak cukup. Perlu ada sistem yang membangkitkan keluarga untuk membackup. Bantu topang ekonomi keluarga. Jangan hanya mengandalkan penghasilan bapak yang kerja di pabrik. Nggak bakal cukup. UMR untuk satu keluarga 4 anak. Maka Getok Kulon Adab akan membuka jalan bagi ibu dan anggota keluarga lainnya untuk mendapatkan penghasilan. Hidup tim ekonomi Adab. Hanya dengan kompak memakai merek buatan rakyat Jakarta, merek buatan saudara-saudara kita. Mari mulai hari ini kita membuat tekad, mengambil suatu tekad, kita akan hanya menggunakan produk Jakarta. Itu adalah cara untuk membuat ekonomi rakyat Jakarta bangkit. Jangan kembali biasakan membuang uang ke luar negeri dengan membeli produk-produk barang impor. Itu adalah jiwa nasionalis. Kita akan buat Jakarta menjadi kota terkaya di dunia dengan catatan nomor 1, kompak. GTA buka jalan bagi ibu dan keluarga lainnya untuk mempunyai penghasilan. Hanya dengan kompak kembali lagi memakai merek buatan Jakarta. Kalau bagus, rekomendasikan ke yang lain. Sehingga pabrik Jakarta aman dari serbuan perang harga produk impor asing yang membuat produsen lokal menjadi bangkrut. Karena pabrik aman, kerja suami ikut aman, tidak akan lagi ada PHK. Anak-anak kita tidak akan kelaparan. Kita tak usah khawatir terusir dari Jakarta karena tak punya penghasilan. Masa mau diberikan bansos seumur hidup. Kita tidak diajarkan orang tua kita menjadi penulis.
jangan rendahkan harga diri kita dengan menggantungkan diri seumur hidup pada bansos. Hidup rakyat. Kita bukan pengemis, kita kerja. Saya bakal ajak semua rakyat kerja, cuman kerjanya berbeda. Kita bakal kerja pakai adat keluarga. Kita bakal kerja dengan satu tujuan, semua rakyat kenyang, ekonomi keluarga aman. Caranya, saya akan ajak rakyat Jakarta kompak membela produk rakyat Jakarta. Kita kerja pakai sistem yang adil, getuk tular adab. Sistem ini sederhana dan yang paling penting adalah adil. Kerja seperti bela keluarga sendiri. Jadi kita bekerja seperti bela keluarga sendiri. Kita harus kompak, jangan beli dari pabrik asing. Kalau saudara kita yang punya, kenapa tidak beli yang punya saudara kita? Jangan beli sabun, beras, baju, salon dan lain-lain dari asing. Kalau keluarga kita, yaitu rakyat Jakarta bisa bikin, kenapa kita harus beli yang lain? Mari kita kawal pengusaha sebagai keluarga kita. Dan pengusaha Jakarta kita, saya pastikan pasti berhasil. Dan mereka akan mengucapkan terima kasih kepada rakyat karena sudah dibela. Nanti ketutulan adab akan urus supaya adil. Ada terima kasihnya pabrik. Tidak memberatkan pabrik karena dari biaya promosi yang memang ada di setiap produk. Nanti ketutulan adab yang urus supaya adil sampai rakyat dan tidak membuat ribet pabrik dan rakyat. Sistemnya adil dan transparan. Getuk tular adab akan menyalurkan terima kasih dari semua pabrik Jakarta yang kita bela kembali ke dompet rakyat sebagai penghasilan tambahan yang akan diterima sepanjang masa sampai anak, cucu, dan cicit kita. Dari mana uangnya? Yang tadinya biaya promosi buat tidak usah, sudah laku, jadi langsung disalurkan ke rakyat dan seterusnya. Bayangkan kalau semua produk kita beralih ke produk rakyat Jakarta, mulai sembako, hasilnya bisa melebihi UMR. Hanya di rumah, cuman pakai handphone dan merekomendasi, sisanya sistem yang urus supaya adil. Ini namanya menggunakan adab keluarga ajaran orang tua kita, yaitu kompak buat selamatkan keluarga rakyat Jakarta. Sistemnya sudah siap. Saya bangun sistem ini sejak tahun 2003. Sejak 21 tahun yang lalu. Saya akan kawal agar selama 5 tahun ke depan rakyat Jakarta bakal bisa mandiri. Ekonomi Jakarta akan kita bentuk sebagai pusaran ekonomi nasional dengan rakyat Jakarta sebagai pusatnya. Itu sebabnya dengan getuk tular adab tak ada rakyat yang masih susah saat kota Jakarta makin makmur dan gemerlap nanti. Nantinya tak ada produk yang tak bisa rakyat kerjakan. Kalau ada yang belum bisa, saya akan kirim tim ekonomi adab yang akan mengajarkan kepada setiap keluarga sampai bisa membuatnya dengan kualitas yang bagus. Saya kawal agar tiap rumah mampu punya usaha, sehingga tiap rumah bisa makmur dengan usahanya. Amin. Sehingga tiap rumah bisa makmur dengan usahanya. Urusan paling susah dibuat awal, buat usaha seperti cari pasar, modal, negosiasi sama konsumen luar negeri, bahkan menagih. Tim kami saja yang akan kerjakan nantinya. Saya ulangi, ini urusan yang paling susah di awal membuka usaha, seperti mencari pasar, mendapatkan modal, negosiasi sama konsumen luar negeri, bahkan menagih. Tim kita yang akan membantunya.
rakyat cuma perlu pelihara adab saat berkarya agar kualitas barangnya bagus dan betul jadi manfaat buat pemakai. Produk rakyat Jakarta akan menyebar ke seluruh dunia. Rakyat Jakarta akan makmur bersama. Kita semua mampu karena kita semua adalah hadiah terindah orang tua kita. Kita mampu asal mau kerja dengan kompak sebagai keluarga sesuai adab ajaran orang tua kita. Mari mulai hari ini kita bisa bilang pada dunia, ini Jakarta, rumah kita yang selalu utuh pagarnya, hati kami seluas langit. Silahkan datang, tapi jangan rusak adab kami. Harmoni adalah adab kami. Jangan buat rakyat kami melemah karena dipecah belah sebagai keluarga. Sampai kapanpun kami akan selalu bersatu, karena itulah adab keluarga yang diajarkan orang tua kami. Saya akan memastikan bahwa kita bersama di Jakarta akan memiliki masa depan seindah harapan para orang tua kita. Kita akan memiliki keamanan, kita akan memiliki kemakmuran dan kebebasan lagi. Kita akan memiliki pendidikan yang hebat. Kita akan cukup pangan, sandang, papan, dan tidak perlu khawatir terusir dari kota karena mahalnya kehidupan. Kita akan mampu membayar utang. Kita akan mengurangi berbagai macam pajak. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain untuk mengamankan ekonomi keluarga kita. Asing tidak bisa apa-apa karena kita punya semuanya yang dibutuhkan untuk amannya Jakarta. Semua yang diajarkan orang tua kita dan para pahlawan bangsa, yaitu adab sebagai keluarga untuk kompak bersatu membela rumah kita Jakarta. Kompak, tak ada yang mengkhianati keluarga, agar jangan sampai anak cucu kita terusir dari rumahnya sendiri. Saya membaca beberapa hari lalu pernyataan dari Menteri Keuangan kita yang mengatakan apabila ada rakyat yang tidak bisa bayar pajak, pergi dari Indonesia. Silakan nilai sendiri pernyataan tersebut. Juga saya membaca pernyataan di Liputan 6 dari Menteri Kesehatan yang melanjutkan dari periode sebelumnya, yang mengatakan selamat menikmati 5 tahun lagi bersama saya. Mengerti itu adalah kode keras. Mengapa saya mengatakan bahwa tanda-tandanya sudah sangat jelas bagi orang-orang yang cerdas dan tidak mudah dibodoh-bodohi. Lihatlah sekeliling Jakarta, poster Pak Ridwan Kamil, Suswono, Pak Pramono, dan Rano Karno ada di mana-mana. Ngabisin duit rakyat. Siapa yang membayar itu semua? Partai. Sejumlah kecil memang disediakan oleh KPU, tetapi hanya sejumlah kecil. Sisanya dari mana? Kepentingan perusahaan dibayar, partai dibayar, dan semua dukungan ini datang dengan harga. Tetapi saya berterima kasih kepada semua relawan dan warga Jakarta yang hadir di tempat ini, yang selama ini sudah berjuang bersama kami, yang hadir dan turut berjuang tanpa dibayar. Oke, bagus. Amin ya Allah, amin. Apa yang mereka lakukan dengan membayar itu harga yang tidak ingin saya bayar. Tapi kesempatan mendapatkan mimpi kita merupakan kesempatan yang amat jarang dan hampir-hampir tidak ada. Kami Dharmakut adalah satu-satunya paslon independen yang berhasil Tuhan izinkan lolos sampai kepada putaran kontestasi. Ini adalah tanda alam bahwa Allah mengizinkan kami bersama-sama dengan rakyat
memperjuangkan keluh kesah dan merebut kembali kedaulatan rakyat yang telah dirampok berpuluh-puluh tahun. Kita hanya punya sisa waktu 4 hari lagi sampai warga Jakarta menentukan keputusan yang sangat penting pada tanggal 27 November yang akan datang tentang siapa yang akan menjadi gubernur pilihannya. Tuhan sudah mengantar kita sampai saat ini. Perjalanan panjang yang hampir mustahil bagi hadirnya calon gubernur independen. Jadi gubernur lewat partai itu sudah biasa. Tetapi lewat jalur independen itu luar biasa. Tidak pernah ada yang memenangkan kontestasi karena selalu dikalahkan oleh kekuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan anggaran, berdasarkan hitungan kuantitatif atau hitungan angka-angka yang ada tertulis di balik kertas. Kenapa independen ini sangat berharga? Karena kita calon yang bebas, tanpa ikatan hutang budi apapun pada partai manapun, pada siapapun selain kepada rakyat, terutama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mendengar jeritan kita saat ini. Di siang hari ini kita berpanas-panasan bukan untuk gaya-gayaan, tetapi kita akan menunjukkan bahwa kita siap dalam keadaan susah untuk bertarung, untuk memperjuangkan kepentingan perebutan kedaulatan rakyat yang telah dirampok. Sekali lagi, kami bukanlah petugas partai, kami petugas rakyat. Sekali lagi, saya dengan Pak Kun adalah petugas rakyat. Inilah kesempatan terakhir bagi seluruh rakyat Jakarta yang hanya terjadi sekali seumur hidup untuk membuat perubahan nyata. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Percaya pada kami, tidak akan pernah ada lagi calon independen ke depan. Akan hilang dan harapan rakyat untuk memperbaiki nasib keluarganya, nasib lingkungannya, nasib kotanya dari kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran akan sirna terhitung mulai menentukan keputusan pada tanggal 27 nanti. Salah mengambil keputusan, sesal kemudian tak berguna. Yang terakhir sekali lagi, jangan sia-siakan suara kita untuk masa depan keluarga, anak-anak, cucu, dan cicit kita. Mohon doakan kami berdua, kawal kami, agar hati kami tidak ada ketamakan. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih, berjuta-juta terima kasih kami sampaikan dari kami berdua kepada seluruh rakyat Jakarta. Kalau saya terkadang harus meneteskan air mata, bukan karena saya tidak sanggup melihat, merasakan penderitaan itu. Bukan main-main. Ini apa yang disampaikan oleh warga, bukan sinetron. Saya melihat langsung. Kalau sekarang mereka tampil lagi dan mengatakan selama ini mereka tidak tahu, itu omong kosong. Kalau tidak, berarti memang tidak pernah bekerja dengan benar. Soal track record, belum bisa dinyatakan tidak baik sebelum ditangkap KPK. Pertanyaannya, apakah KPK sungguh-sungguh netral, berpihak kepada rakyat? Saya tahu itu. Saya tahu itu. Saya 3 kali seleksi KPK. Tetapi karena mereka membaca karakter saya yang tidak akan bisa dikendalikan, makanya saya tidak pernah bisa lolos. Bukan soal kita tidak mampu, bukan soal jujur atau tidak, bukan soal jumlah rekening atau tidak, bukan. Persoalannya bisa diatur atau tidak.
Itu saja yang saya sampaikan bersama wakil saya Pak Kun Wardana Bioto. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, tim pemenang, tim kampanye, seluruh dewan pakar, seluruh juru bicara yang telah berkiprah dan berperan di dalam pemenangan perjuangan ini. Saya dan Pak Kun mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Ini adalah kesempatan terakhir kita bertemu di publik, dan saya berbicara dengan terbuka dan lantang. Dengan mengambil segala risiko, saya pertaruhkan tubuh dan jiwa raga saya. Bukan tapi ini sungguh-sungguh adalah pertarungan terakhir kita. Ini adalah kesempatan terakhir. Saya pertama kali muncul, tetapi setelah ini saya tidak akan ada lagi. Karena saya hanya mampu berjuang di arena independen. Saya tidak mampu ikut di kepartaian karena saya tidak mau negara ini dikendalikan oleh regulasi asing melalui kepartaian yang menyelenggarakan dan membuat undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Mari kita kembalikan bangsa kita Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, agar cita-cita leluhur kita di dalam proklamasi, pembukaan proklamasi Undang-Undang Dasar 45 di alinea kedua, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Dengan tujuannya alinea keempat bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya intelektual, tapi terutama spiritual, yaitu adab. Yang keempat, turut serta dalam perdamaian dunia, bukan membiarkan dunia turut serta menjajah atau mempermainkan negara kita. Itulah cita-cita kita. Kita kembalikan cita-cita leluhur kita. Itu adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada kita sekarang kalau tidak ada orang tua kita. Tidak ada Indonesia sekarang kalau tidak ada pejuang kemerdekaan. Mari hari ini kita tekadkan, tanggal 27 kita rebut kembali untuk kemerdekaan yang kedua kali dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.